Oke guys, balik lagi di channel Lukman. Kali ini kita nonton kisah kapal hilang ya. Ini kita nonton yang di sini cerita yang ini. Kita semua nonton. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Tiap satu dekade pasti ada aja barang, orang, sampai hewan yang hilang tuh guys. Cuma mendadak semua barang dan juga makhluk hidup ini berhasil ditemukan setelah lewat puluhan tahun. Penasaran gak sama kisahnya? Ya udah nih guys, kami bersama Kak. Ya? Inilah beberapa Kita hal tergokil yang mendadak muncul kembali. Video. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ingetin lagi nih guys ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Nomor 7, Mary Celeste. Sampai sekarang, Laut Segitiga Bermuda masih dianggap misterius karena banyak kapal mendadak hilang saat pergi lewat rute tersebut guys. Salah satu contohnya ada kapal Mary Celeste yang ditemukan mengapung bebas di pantai Portugis di tanggal 4 Desember tahun 1872 lalu. Sedihnya, kapal yang membawa 10 penumpang ini baru memulai pelayarannya di tanggal 7 November 1872 tuh guys. Baru juga sebulan, udah ngalamin musibah aja tuh. Dan waktu dicek ke dalam, betapa kagetnya para awak kapal karena nggak ada orang sama sekali. Bahkan semua persediaan makanan sama harta benda penumpang masih lengkap semua tuh guys. Yang rusak cuma jam kapal dan kompas doang. Ya sampai sekarang penemuan kapal ini masih sebuah misteri kemana hilangnya kru dan kenapa nggak melaporkan kecelakaan. Nomor 6, pesawat hilang. Sebanyak 57 penumpang dan 4 kru dari pesawat Pan Am 914 dinyatakan hilang di tanggal 2 Juli 1955 lalu. Jadi, orang-orang itu harusnya dijadwalkan terbang dari New York ke Miami dengan perjalanan cuma memakan waktu selama beberapa jam doang. Tapi mendadak, petugas bandara nggak bisa nemuin sinyal mereka ataupun sisa-sisa pesawat di lautan. Sampai akhirnya sekitar 37 tahun kemudian, petugas bandara Caracas International Airport menemukan sinyal pesawat tersebut pada tanggal 21 Mei tahun 1992 lalu. Cuma sang pilot menolak mendarat di sana dan tetap mau pergi ke Miami. Setelah mendarat, mereka semua diinterogasi selama berjam-jam, dimana gak ada satupun orang yang bisa menjawab kemana perginya selama ini. Apalagi muka para penumpang gak ada yang menua sama sekali loh. Karena hal tersebut, akhirnya banyak yang memulai teori konspirasi bahwa pesawat tersebut sebenarnya melakukan time travel tanpa sadar. Nomor 5, Stephen Kubacki. Pada bulan Februari tahun 1978, seorang pria bernama Stephen Kubacki memutuskan untuk pergi ski lintas alam melewati Danau Michigan yang lagi beku. Sebenarnya hal ini normal karena kegiatan tersebut sudah dilakukan berulang kali guys. Tapi mendadak di hari kepulangannya, dia nggak muncul sama sekali, sehingga keluarga memutuskan untuk menelpon polisi. Ya, udah dicari kemana-mana, sayangnya tetap nggak ditemukan. Masalahnya, pria berumur 23 tahun itu dikatakan stabil secara mental, punya pekerjaan impian, dan tinggal lulus kuliah doang. Bingung kan kenapa orang kayak begitu mendadak hilang? Cuma 15 bulan kemudian, dirinya mendadak guys muncul di depan rumah sang bibi menggunakan pakaian baru dan terlihat sehat walafiat. Waktu ditanya pun, dia katanya kebingungan karena bangun sekitar 1000 km dari titik terakhirnya di ingatannya. Dan sampai sekarang banyak dokter mengatakan bahwa dirinya itu menderita sindrom Jason Bourne, di mana dia bisa bertahan hidup serta beraktivitas sehari-hari, namun gak pernah sadar siapa identitas sebenarnya. Nomor 4, kapal SS Monte Carlo. Pada tahun 1930-an,
Para petinggi mobster di Coronado, California punya sebuah kapal sendiri bernama SS Monte Carlo. Jadi kapal yang ditambatkan di tepi pantai Coronado itu biasanya terkenal menawarkan beberapa jasa seperti gambling, prostitusi, restoran mewah, serta tempat dansa. Cuma pada tahun 1937, tiba-tiba ada badai dan ombak tinggi yang membuat kapal tersebut hanyut ke bawah ombak. Sampai akhirnya di tahun 2016 lalu, warga kaget banget karena mendadak bangkai yang muncul ke tepi pantai. Bahkan menurut rumor beredar, di dalamnya masih ada emas dan barang-barang berharga yang kalau dijumlahkan bisa mencapai 150 ribu dolar atau sekitar 2 miliar rupiah, guys. Nomor 3. Kota Epecuén. Didirikan pada tahun 1920-an, kota kecil bernama Epecuén yang ada di Argentina ini awalnya punya populasi sebanyak 5.000 orang. Tapi mendadak di tahun 1985, curah hujannya tinggi banget, sehingga menenggelamkan kota tersebut dengan ketinggian 10 meter. Bahkan warga sampai disuruh evakuasi semua, dan lama-kelamaan tempat ini pun sampai terhapus dari peta. Cuma di tahun 2009, kota tersebut tuh akhirnya muncul kembali guys ke permukaan karena air mulai surut. Tapi sayangnya, nggak ada penduduk yang mau balik ke sana karena takut bakal mengalami kejadian yang sama. Sekarang, kota hantu itu dianggap sebagai salah satu tempat wisata paling menarik karena sisa-sisa bangunan zaman dahulu masih bisa terlihat semua. Ya, Nomor 2. Anjing Mafi. Kalau seorang petugas nemuin anjing terlantar di pinggir jalan, mungkin bukanlah hal yang baru ya. Tapi waktu dicari tahu ternyata anjing bernama Muffy ini dulunya sempat dinyatakan hilang pada tahun 2000 lalu loh. Uniknya meskipun hilang selama 9 tahun, menurut dokter hewan ini masih sehat banget dong. Bahkan pemiliknya juga ikut kaget waktu dihubungi sama petugas yang menemukannya guys. Alasannya karena dia berada 1931 km dari lokasi hilang. Kira-kira selama ini dia kemana aja ya? Nomor 1. Kyle Klitschko. Di tahun 1976 lalu, seorang mahasiswa dari Georgia bernama Kyle Klitschko mendadak dinyatakan menghilang karena nggak pernah balik ke rumahnya. Mendengar hal itu, polisi langsung mencari selama berhari-hari dan ketahuan kalau dirinya pergi naik mobil Ford Pinto tahun 1974. Cuma sayangnya, sampai nyawa orang tuanya dipanggil Tuhan pun, mereka belum dapat jawaban sama sekali. Akhirnya nih guys, setelah 45 tahun, tiba-tiba ada warga yang melaporkan bahwa sebuah mobil kuno terlihat tuh di sungai yang dinyatakan merupakan kendaraan miliknya si Kyle. Uniknya, di dalam kendaraan itu cuma ada dompet doang tanpa jasad siapa-siapa. Ya, sudah dicek sama tim forensik pun, mereka tuh mengaku masih kebingungan. Apakah ini hasil kecelakaan tunggal, percobaan ambil nyawa sendiri, ataupun ulah orang lain. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Oke, Sampai video jumpa di yang video ini ya. selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dadah.